semua, kembali lagi bersama gue di channel MR9. Dan di video kali ini gue akan membawakan alur cerita dari salah satu film terepik tahun lalu yang berjudul Godzilla vs Kong. Ya walaupun agak telat 1 tahun, tapi nggak apa-apa lah ya. So nggak usah banyak bacot lagi di awal, langsung aja kita bacotin filmnya. Ini dia, Godzilla vs Kong. Setelah beberapa pertarungan hebat yang dilalui oleh kedua Titan ini dari series film mereka masing-masing, kini secara resmi hanya ada 2 Titan yang aktif berkeliaran di permukaan bumi, yaitu Godzilla dan Kong. Di pagi hari, di sebuah pulau bernama Skull Island atau Pulau Tengkorak, terlihat Kong yang baru bangun dari tidurnya berjalan santai di atas sungai, lalu mandi di bawah air terjun. Di sisi lain, seorang anak bernama Jia berlari mendatangi Kong dan menunjukkan boneka buatannya. Nampaknya mereka berdua bisa saling memahami satu sama lain. Kemudian Kong mencabut sebuah pohon lalu melemparkannya ke langit. Dan ternyata Pulau Tengkorak kini berada di dalam sebuah kubah raksasa milik perusahaan Monarch. Lalu seorang petugas menemui Dr. Andrew, yaitu seorang ilmuwan yang sudah lama meneliti Kong. Para petinggi Monarch menginginkan Kong untuk dipindahkan, karena lama-kelamaan kubah ini nggak akan kuat menahan Kong. Tapi Dr. Andrew menjawab, jika Kong dikeluarkan dari kubah ini, maka kemungkinan besar Godzilla akan mendatanginya, karena tidak boleh ada 2 Titan sekaligus di permukaan bumi. Tak lama kemudian Jia datang. Jia ini adalah orang asli dari suku Kiwi, dan kini dia diangkat menjadi anak oleh Dr. Andrew. Di sisi lain, seorang penyiar radio konspirasi bernama Bernie sedang menyiarkan berita tentang konspirasi. Ia yakin dalam waktu dekat akan terjadi sesuatu yang mengerikan, dan dia sendiri akan menyelidikinya. Lalu Bernie masuk ke sebuah perusahaan bernama Apex yang merupakan perusahaan tercanggih nomor 1 di dunia saat ini. Memanfaatkan statusnya sebagai salah satu karyawan di sana, ia diam-diam mendownload file-file rahasia mengenai penelitian Apex. Di sini dia mengetahui jika perusahaan Apex sedang membangun proyek besar di Hong Kong. Tiba-tiba alarm berbunyi dan mengagetkannya. Ternyata itu adalah alarm tanda bahaya. Benar saja, dari dalam laut Godzilla datang dan langsung menyerang perusahaan Apex. CEO Apex yang bernama Walter Simon dan ilmuwannya Serizawa bergegas pergi menggunakan helikopter, sementara Godzilla terus-menerus mengamuk dan menghancurkan perusahaan Apex. Bernie yang berada di dalam tak sengaja melihat sebuah alat misterius berwarna merah. Singkat cerita, setelah serangan itu, seluruh tentara bersiaga, jaga-jaga jika terjadi serangan susulan. Di sebuah wawancara, Walter Simon mengatakan bahwa sekarang Godzilla adalah ancaman. Karena itu, perusahaan Apex mempunyai rencana untuk menghentikan Godzilla. Di sisi lain, seorang wanita bernama Maddie sedang mendengarkan podcast Bernie yang mengatakan jika serangan Godzilla semalam pasti ada pemicunya. Tidak mungkin Godzilla sekonyong-konyong ngamuk dan menghancurkan Apex tanpa sebab. Maddie kemudian mendatangi ayahnya yang bekerja di camp milik Monarch. Ia menjelaskan pasti ada maksud tertentu dari serangan Godzilla semalam, tapi ayahnya tidak percaya dan bilang mungkin saja Godzilla saat ini sudah berubah. Jangankan monster, manusia aja bisa berubah, ya enggak? Tapi Maddie malah semakin yakin jika serangan Godzilla semalam pasti ada pemicunya. Maddie ditemani oleh temannya Josh pergi menemui Bernie. Emma Russell, right? Mereka kemudian pergi ke kafe untuk mendiskusikan masalah ini. Bernie sendiri bilang saat serangan Godzilla terjadi, dia melihat sebuah alat misterius berwarna merah yang mungkin saja itu adalah salah satu pemicunya. Sementara itu, di sebuah universitas, Walter Simon dan Serizawa menemui Dr. Nathan yang membuat sebuah buku penelitian tentang Hollow Earth atau rongga bumi. Di sini dia menawari Dr. Nathan sebuah ekspedisi menuju rongga bumi guna mengambil energi yang ada di sana. Dipercaya energi di dalam rongga bumi mampu menopang kehidupan para Titan, dan konon dari sanalah asal muasal para Titan muncul. Walter Simon ingin menggunakan energi itu untuk membuat sistem pertahanan dari serangan Godzilla.
Namun Dr. Nathan bilang kalau mustahil untuk masuk ke dalam rongga bumi karena di sana gravitasi terbalik dan saat mereka masuk ke sana kendaraan mereka akan hancur seketika. Lalu Walter Simon menunjukkan kendaraan canggih buatan Apex yang mampu mengatasi perbalikan gravitasi itu. Dr. Nathan yang awalnya ragu akhirnya setuju dan Dr. Nathan bilang jika mereka ingin pergi ke rongga bumi maka mereka membutuhkan seorang pemandu, yaitu Kong. Karena pada dasarnya seekor Titan mempunyai insting kuat untuk kembali ke habitat asalnya. Singkat cerita, ekspedisi pun dimulai. Kong diangkut menggunakan kapal dan dikawal ketat oleh militer menuju Antartika. Tak lama kemudian sebuah helikopter mendarat. Dia adalah Maya Simon, anaknya Walter Simon. Di sini dia mewakili ayahnya dalam ekspedisi ini. Maya menjelaskan, kendaraan yang nanti akan digunakan sangatlah canggih. Baterainya aja bisa menghidupkan listrik kota Las Vegas selama seminggu. Malamnya, Jia merasakan hal yang aneh. Dia kemudian mendatangi dan menenangkan Kong yang gelisah. Setelah Kong tenang, Dr. Andrew kemudian bertanya apa yang terjadi. Lalu Jia menjelaskan jika Kong sedang sedih. Dr. Andrew memberi pengertian jika saat ini mereka sedang membantu Kong. Lalu Kong terlihat menggunakan tangannya untuk memberitahu jika saat ini dia sedang rindu rumah. Dr. Andrew dan semua orang yang melihatnya pun takjub. Kong ternyata bisa berkomunikasi. Esok harinya terlihat Kong yang sedang sarapan setumpuk ikan. Tak lama kemudian alarm peringatan menyala. Dari jauh, Godzilla berenang menuju Kong. Kong yang menyadari bahaya berusaha melepaskan rantainya. Pasukan militer pun menembaki Godzilla namun tidak ada satu serangan pun yang mampu menghentikannya. Justru merekalah yang dibabat habis oleh Godzilla. Godzilla kemudian menabrak kapal yang ditumpangi Kong dan membuatnya terbalik. Dr. Nathan yang menyadari Kong masih terikat berusaha melepaskan rantainya. Saat Kong bebas, terjadilah pertarungan yang tak seimbang antara dua Titan, Godzilla versus Kong. Karena di wilayah perairan jelas Godzilla lebih diuntungkan. Benar aja, Kong kewalahan menghadapi Godzilla. Godzilla kemudian menarik Kong ke dalam air dan membuatnya nggak bisa bernafas. Lalu salah satu kapal menembakkan rudal penghancur kapal selam. Dan akhirnya itu mampu menyelamatkan Kong. Kong pun naik ke atas kapal namun dalam kondisi lemas. Dr. Andrew menyuruh kapten kapal agar mematikan seluruh mesin kapal yang tersisa untuk mengelabuhi Godzilla supaya Godzilla mengira jika mereka semua udah kalah. Babak pertama dimenangkan oleh Godzilla. Karena merasa jalur laut udah nggak aman, mereka memutuskan untuk mengantar Kong lewat jalur udara. Di sisi lain, Maddie, Bernie, dan Josh pergi ke perusahaan Apex yang sudah hancur untuk mencari alat berwarna merah yang sempat dilihat Bernie saat itu. Tapi sampainya di sana benda itu udah hilang. Dan mereka tak sengaja menemukan sebuah lift rahasia. Karena penasaran mereka pun masuk. Lift itu membawa mereka masuk menuju ruang bawah tanah. Di sana, mereka malah terjebak di kontainer berisi telur monster yang disebut Skullcrawler, yang akan segera dikirim ke Hong Kong. Sementara itu di Antartika, Kong yang baru sadar terlihat kebingungan. Kong awalnya nggak mau masuk ke dalam goa yang merupakan pintu masuk ke dalam rongga bumi. Tapi setelah Jia menjelaskan jika mungkin aja keluarganya Kong ada di dalam sana, Kong pun bergegas masuk ke goa itu disusul Dr. Nathan dan timnya. Mereka pun masuk semakin dalam dan akhirnya sampai di rongga bumi. Benar aja, di sana terjadi pembalikan gravitasi yang kuat. Beruntungnya mereka berhasil selamat. Dan teori Dr. Nathan yang menjelaskan tentang rongga bumi ternyata benar. Di sana terdapat ekosistem kehidupan para monster. Tiba-tiba, salah satu pesawat hancur karena diserang monster naga. Kong kemudian bertarung melawan monster itu. Saat Kong terlilit, Dr. Nathan menembak monster naga yang melilitnya. Dan Kong berhasil membunuh monster naga itu. Sampainya di puncak gunung terlihat banyak bebatuan melayang. Itu adalah garis gravitasi. Kong pun melompat dan berpindah medan gravitasi.
Singkat cerita, sampailah Kong di sebuah gerbang. Setelah dibuka, Kong pun masuk. Di dalam ia mengambil sebuah kapak yang menancap. Kong lalu duduk di sebuah singgasana yang seolah singgasana itu memang disiapkan untuk sang raja, yaitu Kong. Di sisi lain, Maddie, Bernie, dan Josh masuk ke sebuah lab uji coba yang berada di Hong Kong. Di sana mereka melihat apa yang dinamakan Mecha Godzilla. Ya, perusahaan Apex diam-diam merancang robot tiruan Godzilla. Dan nampaknya kekuatan Mecha Godzilla lebih kuat dibanding Godzilla aslinya, di mana dia bisa membunuh Skullcrawler dengan sangat mudah. Tapi karena belum sempurna, Mecha Godzilla mati di tengah-tengah uji coba. Di atas, Walter Simon mengatakan jika energi dari rongga bumi berhasil didapatkan, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikan Mecha Godzilla. Sementara itu dari jauh, Godzilla merasakan energi dari Mecha Godzilla. Ia lalu berenang dengan cepat menuju Hong Kong. Kelompok Maddie kemudian menemukan tengkorak Titan King Ghidorah, di mana ternyata di sana ada Serizawa yang sedang mengontrol Mecha Godzilla. Terungkap jika perusahaan Apex menggunakan sel-sel saraf dari tengkorak King Ghidorah yang masih aktif untuk menjalankan Mecha Godzilla. Di dalam rongga bumi, kapak milik Kong yang awalnya terlihat biasa saja tiba-tiba bereaksi. Lalu Kong meletakkan kapaknya di suatu tempat yang membuat tempat itu seketika menyala, seolah kapak itu sedang menyerap energi dari rongga bumi. Godzilla yang sudah sampai di Hong Kong membuat semua orang panik. Warga pun segera dievakuasi ke tempat perlindungan. Di sana, Godzilla malah merasakan energi dari kapak milik Kong yang berada tepat di bawahnya. Ia lalu menembakkan nuklir dari nafasnya ke arah bawah menuju rongga bumi. Di sana Maya Simon mengambil sampel energi rongga bumi dan dikirim ke markas Apex untuk digunakan sebagai energi Mecha Godzilla. Dr. Andrew mengecam apa yang dilakukan Maya. Lalu Maya menyuruh anak buahnya menodongkan senjata ke Dr. Andrew. Kong yang melihatnya pun marah. Tak lama kemudian, nuklir milik Godzilla sampai di sana. Maya dan timnya berusaha kabur lewat lubang yang dibuat Godzilla. Namun Kong menangkap dan menghancurkan kendaraan yang ditumpangi Maya dan timnya. Kong lalu mengambil kapaknya dan melompat ke dalam lubang itu. Dr. Nathan dan yang lainnya pun mengikuti Kong dari belakang. Dan inilah pertarungan babak kedua antara Godzilla versus Kong. Mereka berdua sama-sama terlihat marah. Pertarungan sengit pun terjadi, di mana Godzilla sedikit kewalahan menghadapi Kong. Godzilla lalu menembakkan nuklir ke arah Kong. Hebatnya, serangan itu mampu diserap oleh kapak milik Kong. Kong melompat dari gedung ke gedung lalu mengambil kapaknya dan memukul Godzilla hingga mereka berdua terlempar. Tapi di sini Kong mampu bangkit, yang artinya pertarungan babak kedua dimenangkan oleh Kong. Tapi nggak berselang lama, Godzilla kembali bangun. Pertarungan kembali terjadi, tapi kali ini Kong nampaknya sudah kelelahan, yang membuat Godzilla mampu mengalahkannya. Melihat lawannya nggak berdaya dan bukan lagi ancaman, Godzilla lalu meninggalkannya. Sementara itu, Maddie, Bernie, dan Josh tertangkap. Penjaga lalu membawa mereka menghadap Walter Simon. Walter Simon mengatakan jika dia mengenal almarhum ibunya Maddie, karena dulu mereka pernah bekerja sama. Walter Simon lalu menyuruh Serizawa untuk mengaktifkan Mecha Godzilla sekarang. Tapi sialnya, energi yang diambil dari rongga bumi membuat Mecha Godzilla tidak stabil. Serizawa pun tewas kesetrum. Mecha Godzilla kini mempunyai kesadarannya sendiri. Dan dari belakang, Mecha Godzilla menyerang Walter. Lalu ia keluar dari markas Apex dan menghancurkan semua yang ada di dekatnya. Godzilla yang melihat musuh barunya tanpa banyak bacot langsung satset. Pertarungan yang jelas nggak seimbang pun terjadi. Kekuatan Mecha Godzilla berkali-kali lipat dari Godzilla itu sendiri.
Godzilla pun dihajar habis-habisan. Sementara itu, Medi sadar jika Mechagodzilla terhubung ke tengkorak King Ghidorah. Mereka lalu berusaha meretas sistem jaringannya. Dr. Andrew dan Nathan yang melihat Kong pingsan memikirkan bagaimana caranya menyadarkan Kong. Karena detak jantung Kong saat ini sangat lemah dan butuh daya listrik yang sangat besar untuk membuat gelombang kejut agar bisa menyadarkan Kong kembali. Dr. Nathan kemudian memiliki ide. Dia akan meledakkan kendaraan milik Apex tepat di dada Kong, berharap Kong bisa bangun lagi. Alhamdulillahnya cara itu berhasil. Akhirnya Kong kembali sadar. Jia lalu meyakinkan Kong jika Godzilla bukanlah musuhnya, melainkan robot itu. Kong lalu membantu Godzilla yang gak berdaya. Kini mereka berdua resmi bekerja sama untuk mengalahkan Mechagodzilla. Meski udah 2 lawan 1, Godzilla dan Kong masih kesulitan. Di markas Apex, Medi mengabarkan ke ayahnya jika saat ini dia berada di Hong Kong. Josh yang dari tadi mencoba meretas sistem Mechagodzilla memiliki ide. Ia mengambil minuman Bernie lalu menumpahkannya ke mesin kontrol Mechagodzilla yang membuat Mechagodzilla konslet. Melihat Kong tak berdaya, Godzilla menembakkan nuklir ke kapak milik Kong yang membuat energi dari kapaknya kembali terisi. Kong yang udah murka langsung mencabik-cabik robot haram itu. Dan Mechagodzilla akhirnya tamat. Melihat kekalahan Mechagodzilla, semua orang pun senang. Di saat-saat tenang itu, Godzilla tiba-tiba berteriak ke arah Kong. Kong pun membalas. Ia lalu bangkit dengan mengangkat kapaknya, mengira Godzilla akan menyerangnya. Tapi ternyata itu adalah ucapan terima kasih dan sebuah pengakuan jika mereka berdua adalah raja dari segala raja Titan di muka bumi. Godzilla pun pergi meninggalkan Kong. Film diakhiri dengan memperlihatkan Dr. Andrew, Nathan, dan Jia sedang mengawasi Kong di pos pengamatan monark yang berada di rongga bumi. Kong lalu memberi isyarat jika disinilah rumah dan kerajaannya yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah.